Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore. Terima kasih yang sudah klik atau mampir di LG Limba Official. Hari ini bertepatan dengan hari libur kawan. Abang Limba mau main ke sawah. Untuk pemirsa, penonton, subscriber yang setia, yang belum menjalankan aktivitas atau ibadahnya, jalankan dulu kawan aktivitas atau ibadahnya, karena aktivitas itu penting untuk mencari duit, untuk hidup penting beraktivitas untuk beribadah, biar dekat dengan Gusti Allah kawan, biar saling bersinergi. Hari ini Abang Limba mau ngikut panen timun kawan, metik timun, maksudnya begitu, metik timun dengan abang kita nih kawan. Abang kita sepakat emang metik timun ya cek durung metik timun kawan, tapi yang dipetiknya nggak ada kawan, karena udah kelar sama abang kita nih kawan. Nah, panen yang kedua nih kawan, baru dapat 1 karung lebih. Biasanya timun itu tiap hari dipanen, melonjak dari hasil panennya itu per hari 2 karung kawan. Jadi ini kan kemarin kan 1 karung, ini 1 karung lebih, berarti kan 2 karung begitu kawan. Oke, kita ikut panen timun biar dapat ongkos buat jajan. Itu kalau dikasih sama abang kitanya nih kawan. Kalau nggak dikasih nggak apa-apa kawan. Metiknya juga asal-asal. Di sini durung petik jeh. Di sini durung dipetik. Aduh temen rang. Jero beli jeh. Metik timun kawan. Hasilnya buat ngelamar janda. Kalau nggak ada yang dilamar ya udahlah, disimpan aja buat makan. Aduh buset, jero temen rang. Oke, ini petikan yang pertama kawan. Cara panennya pelan-pelan aja kawan. Nah, usia tanam timun itu kawan, kalau nggak salah yang sudah saya tanyakan atau observasi sama petaninya, paling sekitar 40 hari kawan, paling bagus. Kalau lebih itu nanti hasilnya jelek kawan, hasilnya jelek. Nah gini kawan, hasil dari timun ini bisa dipetik setiap hari biar hasilnya bagus. Kalau lebih dari sehari itu hasilnya nggak bagus kawan, nggak masuk di pasaran. Kalau 2 hari sekali. Yang bagus masuk di pasaran itu sehari sekali kawan. Terus harganya lagi lumayan kawan, lumayan lah buat balik lagi modal, beli pupuk, beli obat, ada lebihnya kawan. Ini 1 petak perkiraan tanah kurang lebih, kalau ke Jawa kita rasa 1 perapat kawan, 1 perapat. Biasanya kalau bagus itu bisa mencapai 5 ton. Puncak dari buah yang dipetik kawan, bisa nyampe 5 ton. 5 ton. Kalau lagi bagus bahkan bisa lebih kawan, 5 ton sih yang sehari. Tapi kalau dari awal itu meningkat dari 1 karung terus lebih begitu maksudnya kawan. Anak sing kenang tikus kedik jeh. Nah hasilnya kawan, ini dari buah bonggol kedua kawan, Jadi ntar nyampe mencapai 40 hari itu
banyak begitu kawan. Metik timun itu pelan kawan, karena saking rimbunnya daun. Biasanya kita nggak kelihatan kawan, saking rimbunnya daun dulu, rimbun saking suburnya, maksudnya begitu. Oke, jadi pelan-pelan. Suka ada yang nggak kelihatan. Kalau hasilnya nggak bagus itu biasanya faktornya satu, tanah kawan, tanah biasanya kawan. Jadi pengairannya harus normal kawan, tapi sesuaikan dengan gulungan tanahnya, biar akar si timun ini nggak kena busuk air. Jadi sesuaikan tingginya gulungan sama pengairannya. Terus satu itu penyebabnya karena nggak ada air. Terus kedua kali biasanya hama kawan. Jadi hama juga cukup yang bikin error di panennya itu hama biasanya. Tadi saya nemu satu itu kena tikus kawan. Nah ini contohnya nih, kena tikus. Nah tikus kawan. Jadi penyebab gagal panen. Kalau untuk hama hama daun atau hama bunga, zaman sekarang kan ada kimia penyemprotan. Kalau kita penyemprotannya rutin ya otomatis walaupun kimia obat penyemprotannya nggak bagus, tapi asal 1 minggu 2 kali hama daun atau hama bunga itu ya bisa pergi kawan. Begitu kawan kira-kira. Oke, udah habis kawan. Malum kawan, kita ngikut metik timunnya pelan-pelan aja kawan. Ya selagi kita di limbah lagi apa istilahnya, lagi libur, nggak ada aktivitas, kita isi aktivitas kita ikut panen timun kawan. Nah ini untuk satu baris begini kawan. Ini satu gulung itu tanamnya kan 2 pohon. Jadi untuk satu baris. Panen bonggol pertama ini kan, panen bonggol pertama sama yang kedua. Nah hasilnya segini. Jadi kalau tambah hari itu tambah banyak tonasenya kawan. Begitu kawan kira-kira. Nah ini bisa dikatakan lumayan bagus ya kawan. Maksudnya bagus itu begini, hama daun atau hama bunganya tuh nggak ada kawan. Adanya hama itu pengerat kayak semacam tikus, maklum karena di sawah kawan. Tapi untuk pengairannya bagus kawan di sini pertaniannya. Terus apa ya, ini bapak petaninya karena udah berpengalaman, usahanya berkecimpung di pertanian dari kecil, jadi kebilang udah mutakhir, udah keren lah pengolahannya kawan. Untuk para pemula yang mau terjun di pertanian, nanti kita bincang-bincang dengan bapak petaninya kawan. Oke, kita lanjutkan kawan, pelan-pelan ngambil timunnya kawan. Nah pelan-pelan kawan, karena saking rimbunnya. Ini bagus kawan, sebenarnya rimbun begini bagus karena untuk mencegah rumputnya ini kawan, rumput yang tumbuhnya nih kawan. Kalau kita punya modal bawahnya pakai plastik, cuman karena ini nggak punya modal, jadi mempercepat tumbuhnya daun atau memperimbun, biar rumput tumbuhnya cuma di samping doang kawan. Nah ini kawan, jadi kalau kita penanamannya bagus, ngurusnya bagus, setiap bonggol itu sampai ada buahnya kawan nih. Setiap bonggol ada buahnya kawan. 1, 2, 3, 4, 5 setiap bonggol. Jadi sepanjang ini hidup, setiap bonggol ada buahnya kan, meningkat penghasilannya begitu kawan. Jadi cuman ya masa panennya ini lebih, istilahnya lebih cepat dari timun suri kawan. Kalau timun suri yang
warnanya loreng hijau itu dia agak lama, bisa 2 bulan. Kalau ini paling cuma 40 hari, 45 hari bisa, tapi hasilnya nggak bagus. Yang maksimal bagus itu 40 hari kawan. Itu buahnya bagus, nggak berubah. Kalau lebih dari segitu biasanya udah banyak yang buah, kalau kata orang Jawa kita pekukul. Kalau lebih dari segitu usianya, ntar bisa ada yang bekukulnya kawan, begitu. Oke, hasil dari bonggol pertama kita petik, kita panen hari ini kawan. Satu jalur ini kena tikus nih kawan. Contoh hama penggeretnya nih kawan, tikus. Nah, ini kena tikus juga nih kawan. Jadi musuh terberat para petani itu selain hama daun atau hama bunga, terutama air pokoknya, terus itu hama penggeret tadi kawan, musuhnya kawan. Panen di satu petakan, maksudnya satu selokan ini kawan nih, hasil dari bonggol pertama kawan, hasil dari bonggol pertama. Oke, kita ambil dulu. Nah, kita ambil dulu kawan, ini hasilnya yang di tangan. Terus tadi udah dapet di karung, udah dibawa. Nah, ini kawan hasilnya. Ini bonggol pertama dari satu lajur ini kawan, bonggol pertama. Jadi kalau kita mau ambil tiap hari biar hasilnya bagus, jadi tinggal kita kalikan saja nanti kawan, ada berapa petak, hitungan apa perinciannya gitu. Biasanya kalau bapak petani itu yang sudah biasa di pertanian begini udah bisa ngecek kawan. Nah, terus tadi jarak panennya itu tiap hari, jangan di 2 hari. Kalau 2 hari nggak laku di pasaran kawan, karena ini juga udah termasuk ada yang besarnya kawan. Nah, terus saya balik lagi ke kawan-kawan di luar sana yang mungkin mau berminat usaha pertanian. Contoh bapak petani kita ini kawan, contoh bikin petakannya, bikin pengairannya. Nah, terus ini jangka panjang kawan, maksudnya begini, jangka panjang tuh karena timun ini begitu mulai metik dari bonggol pertama, nanti sepanjang sebulan lebih tiap hari metik terus. Nah, ini jangka pendek kawan, tapi panennya ini bisa dikatakan lama itu karena harus nunggu 1 minggu. Kalau yang ini kayak semacam tuh, ada bayam, ada kangkung, ada sawi. Ini bekas dipanen kawan. Nah, ini yang sebelahnya buat lahan sayur jenis daun, sayur mayur jenis daun. Kalau ini timun sebelahnya. Jadi semuanya menghasilkan duit. Cuman ini yang tiap hari panen. Kalau ini 1 minggu baru panen. Begitu kawan tuh. Ini yang belum dipanennya kawan nih. Nih bayam, itu kangkung. Nah, itu yang pojok ujung sana itu baru numbuh 1 minggu ntar dipanen kawan. Begitu kira-kira. Oke. Kalau video ini ada manfaat, ada edukasi, ada pengetahuan, mohon like, share, komen, dan subscribe kawan. Karena subscribe itu gratis dan semangat saya untuk mengembangkan channel YouTube saya kawan. Abang Limbah jalan-jalan di sawah. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan.